Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kibli Jindan dengan nomor NPM 19063029266. Di sini saya mendapat bagian yaitu akan menjelaskan tentang more volcanism. Nah, definisi itu more atau mid-oceanic ridge adalah sistem pegunungan dasar laut yang dibentuk oleh lempeng tektonik. Nah, pegunungan ini adalah struktur seperti gunung yang berdiri di atas dasar laut dalam. Nah, pegunungan tengah samudra secara total memiliki panjang sekitar 65.000 km dan menutupi hampir 23% dari permukaan bumi. Nah, fitur yang paling menonjol dari punggung bukit ini adalah lembah tengahnya yang curam yang disebut lembah keretakan. Puncak-puncak ini bisa naik hingga 2 km di atas permukaan laut seperti yang terlihat di beberapa lokasi. Nah, punggung tengah samudra terbentuk di sepanjang batas antar dua lempeng tektonik yang berbeda dan merupakan zona-zona yang aktif secara tektonik. Nah, oleh karena itu, gempa bumi kecil sering terjadi di puncak pegunungan di tengah samudera. Nah, gempa bumi ini bertepatan dengan lokasi lembah keretakan pusat. Proses ini disebut dengan sea floor spreading. Dan ini menciptakan dasar laut yang baru. Nah, kemudian contoh lokasi yang diambil pada more ini adalah pada gunung api Bardar Bunga yang ada di Islandia. Nah, oke, Bardarbunga adalah gunung berapi yang berada di negara Islandia dan tergabung di benua Eropa yang terdapat pada zona Moor akibat adanya proses divergen. Hal ini dapat dilihat juga berdasarkan dari komposisi magma pada gunung api Bardarbunga yang didominasi oleh basalt. Nah, magma yang kaya akan basaltik biasanya akan muncul pada daerah Moor di zona divergensi yang mengalami pertumbuhan kerak baru. Nah, ciri khas dan form dan morfologinya itu tipe dari gunung api ini dapat diidentifikasi berdasarkan dari tipe magmanya. Gunung api Bardarbunga terletak pada zona Moor, maka memiliki gas volatil yang rendah sehingga erupsinya efusif. Nah, magma bisa berkontribusi terhadap pembentukan gunung api itu sendiri. Hal ini karena adanya viskositas atau kentalan dari magmanya. Nah, gunung api Bardarbunga memiliki tipe letusan Hawaiian. Erupsi tipe ini ciri khasnya adalah lavanya pijar yang menyembur seperti air mancur dengan diikuti adanya aliran lava pada celah gunungnya. Nah, endapan vulkaniknya itu balon api Bardarbunga terletak pada zona Moor, maka dia memiliki gas voltage yang rendah tadi sehingga erupsinya itu efusif. Walaupun magma basalt yang mendominasi terdapat juga magma riolit, yang mana magma ini tinggi akan viskositas karena memiliki kandungan air atau zat volatil yang cukup tinggi, sehingga saat gunung yang mengalami erupsi bisa menjadi lebih eruptif atau eksplosif. Nah, erupsi dengan erupsi akan mendapat gunung api yang sifatnya saling menindih satu dengan lainnya sehingga seiring waktu perjalanannya akan membentuk stratovolcano. Hal ini sesuai dengan gunung api Bardarbunga yang memiliki ciri-ciri itu gunung api stratovolcano. Erupsinya itu dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir bumi telah mengalami erupsi sebanyak 300 sampai 400 kali dan terdapat 23 letusan yang bersejarah. Nah, di mana sebelum gunung api ini erupsi seminggu sebelumnya sudah memperlihatkan aktivitas seismik selama 1 minggu yang aktif. Nah, gunung api ini tergolong bahaya jika erupsi karena sebagian letaknya berada pada lapisan es. Nah, maka dari itu jika terjadi erupsi, maka erupsinya akan sangat eksplosif dan menghasilkan banyak abu halus karena dia berada pada lapisan es yang akan mengefek pada erupsinya nanti dapur magmanya. Nah, letusan eksplosif besar-besaran V6 yang meletus pada tahun 1947 mengakibatkan pengendapan abu dan endapan batu apung dalam jumlah besar. Nah, tipe erupsi yang magmatik itu karena adanya decompression atau penurunan tekanan di dapur magma sehingga menyebabkan gas untuk terlepaskan dan keluar ke permukaan. Serta karena letusan erupsinya bersifat magmatik, tipe gunung api ini termasuk dalam kategori Icelandic, yaitu erupsinya efusif yang terlihat magma mengalir sebagai lava yang keluar dari vent gunung tersebut. Kaitan dengan lempeng tektonik, Bardarbunga sendiri terletak pada setting tektonik divergen. Lempeng divergen ini saling bergerak menjauh antara lempeng satu dengan yang lainnya sehingga akan terbentuk suatu lapisan atau kerak yang baru di antara lempeng ini. Nah, lempeng yang baru terbentuk ini sering disebut sebagai spreading center atau rift zone. Nah, distribusi zona Moor pada kawasan Atlantik ini percepatannya tergolong dalam low spreading rate. Nah, di mana lempengnya bergerak sebesar 5-9 cm per tahun. Kemudian karakteristiknya itu akan membentuk central rift. Pada kondisi ini tektonismenya lebih dominan dibanding vulkanisme. Dikarenakan magma supaya tidak terlalu tinggi, high spreading rate, sehingga keraknya akan terbentuk cenderung lebih tebal, lalu pergerakan lempengnya akan tegak lurus dengan derajat atau strike dari batas lempeng tektoniknya. Nah, ini adalah referensi yang saya pakai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Karin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interplate volcanism. Pertama-tama akan saya awali dengan pendahuluan, di mana gunung berapi dan gempa bumi biasanya terjadi pada lempeng boundaries atau batas lempeng. Namun, pada teori interplate ini, vulkano itu terletak jauh dari batas lempeng. Nah, aktivitas interplate itu tidak terjadi pada batas lempeng, namun di dalam lempengnya itu sendiri.
Lalu hotspot itu merupakan saluran untuk batuan panas yang naik melalui mantel bumi. Pelepasan dari tekanannya menyebabkan pelelehan di dekat permukaan dan membentuk hotspot. Lalu letusan di hotspot nantinya yang akan membentuk gunung berapi. Mantel plume sendiri dihasilkan di mantel bawah dan naik perlahan ke mantel secara konveksi. Nah, mantel plume sendiri naik sebagai massa yang berubah bentuk secara plastis, memiliki kepala plume berbentuk bulat yang diumpankan oleh plume tail yang panjang dan sempit. Nah, saat plume head menumbuk dasar litosfer, nantinya dia akan menyebar lalu bentuknya akan berubah menjadi seperti jamur. Nah, plume head ini diperkirakan memiliki diameter antara 500 hingga 1000 km. Nah, di sini lokasi yang kami pilih adalah Hawaii. Mengapa Hawaii? Karena tadi hampir semua gempa bumi dan gunung aktif di dunia itu terjadi atau terbentuk karena adanya lempeng bumi yang bergeser. Namun pada Hawaii dia itu terletak di tengah lempeng Pasifik, di mana dia itu jaraknya 200 mil jauhnya dari batas terdekat lempeng tektonik. Nah, Kepulauan Hawaii sendiri merupakan rantai hotspot di Samudra Pasifik. Nah, dia itu terdiri atas rangkaian pegunungan. Yang pertama itu adalah gunung berapi Kilauea yang terletak di atas hotspot Hawaii. Nah, lalu ada juga gunung berapi Mauna Loa yang umurnya lebih tua dari Kilauea dan dia itu masih aktif. Nah, tetapi kecepatannya itu lambat. Nah, kemudian ada juga pulau-pulau yang bergeraknya itu ke arah barat laut dan dia itu semakin ke arah barat laut, dia itu semakin tua. Kenapa? Karena dia itu menjauh dari arah hotspot. Nah, ini karena lempeng Pasifik bergerak dari arah barat laut melalui hotspot. Nah, kemudian ada pun Gunung Loihi di rangkaian pegunungan ini, dia itu gunung berapi yang termuda dan dia itu masih dalam pembentukan sehingga dia itu masih berada di bawah permukaan laut. Lalu, magma dari hotspot itu jarang ada yang dapat menembus tebalnya kerak benua, sehingga hotspot ini kebanyakan ada di oceanic plate. Tapi ada pun contohnya yang berada di kerak benua, yaitu di Yellowstone National Park di Wyoming, Amerika Serikat. Karena banyak hotspot yang tidak bergerak di dalam mantel, ahli geologi dapat menggunakan beberapa rantai hotspot untuk mengetahui arah dan kecepatan pergerakan dari lempeng. Adanya pembengkokan dari rantai tersebut itu dihasilkan oleh lempeng Pasifik yang berubah arah sekitar 43 juta tahun yang lalu. Nah, dengan menggunakan usia dan jarak tikungan, ahli geologi dapat mengetahui kecepatan lempeng Pasifik nih dari hotspot tersebut. Ada pula ciri khas dari si intraplate volcanism yang ada di Hawaii ini. Yang pertama, dia itu membuat volcanic island atau pulau vulkanik. Lalu, pulau vulkanik ini sebenarnya masih growing karena magma terus keluar dari si volcanonya ini dan kemudian dia membeku dan membentuk pulau-pulau baru dan membentuk pulau-pulaunya itu jadi lebih besar gitu. Lalu tiap magma yang erupsi ini akan mengalami perubahan sifat. Magmanya itu bersifat semakin lama semakin primitif karena hotspotnya ini dia itu bergerak, dia tuh dengan lempeng atasnya itu dia tuh bersinggungan dan terus bergerak dan akibatnya dia akan membentuk gunung api yang baru. Nah, gunung api yang baru ini dia itu magmanya mengalami diferensiasi, jadinya dia itu akan bersifat lebih baru daripada magma yang berada pada gunung api sebelumnya. Lalu karena adanya lava flows, gunung api yang berasosiasi pada intraplate volcanism ini adalah perisai atau shield volcano, di mana terbentuk atas letusan dari lava yang bersifat low viscosity. Lavanya ini bersifat basaltik dan dengan adanya erupsi terbaru di Kilauea menunjukkan bahwa ternyata komposisi magmanya ini adalah theolitic basalts. Endapan vulkaniknya di sini berupa lava Pahoehoe ataupun lava AA dan juga dia dapat menciptakan lava river. Dia itu walaupun magma reservoirnya jauh, magmanya itu selalu tersupply dengan cepat. Nah, semakin recent letusannya, magma yang disupply ini, maka dia bersifat lebih mafic dari sebelumnya. Kaitannya dengan lempeng tektonik, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, intraplate ini, dia itu jauh dari lempeng tektonik atau jauh dari batas lempeng. Di mana di sini dia itu tidak secara langsung berhubungan dengan lempeng tektonik. Namun karena adanya hotspot ini dapat disimpulkan bahwa vulkanisme yang terjadi atau aktivitas vulkanik yang terjadi dia itu tidak memiliki kaitan dengan lempeng tektonik, melainkan dia itu ada karena
aktivitas dari hotspotnya sendiri. Dan hotspot ini ada beberapa titik di dunia. Dan ada beberapa studi yang menjelaskan bahwa hotspot ini sebenarnya tidak bergerak, jadi dia itu berada di fixed place, namun lempenglah yang bergerak sehingga dia itu bersinggungan dengan hotspot tersebut dan terbentuklah rangkaian pegunungan. Referensi yang saya gunakan dalam penulisan presentasi barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Feli Almeida Putri dengan NPM 1906289335 dari kelas Vulkanologi B. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang zona subduksi. Untuk zona subduksinya, saya mengambil contoh lokasi, yaitu Gunung Api Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa di Indonesia, yang mana Indonesia sendiri merupakan negara yang terletak pada Ring of Fire yang terdapat banyak zona subduksi sehingga menghasilkan jajaran atau barisan pegunungan gunung api. Ini dapat terjadi karena zona subduksi ini merupakan pertemuan dua buah lempeng secara konvergen, yang mana salah satu lempeng yang memiliki densitas lebih besar, yaitu lempeng Indo-Australia sebagai lempeng samudra, akan menunjam di bawah lempeng Eurasia, yaitu lempeng benua. Dan dari penunjaman ini nantinya akan terjadi pelelehan atau peleburan batuan karena temperatur dan suhunya tinggi, sehingga nantinya akan menjadi magma, dan magma ini akan menjadi cikal bakal terbentuknya gunung api. Gunung api yang terletak pada kawasan zona subduksi sendiri memiliki tipe ciri-cirinya, yaitu bentuknya stratovolcano, bentuknya ini runcing seperti kerucut. Kemudian kemunculan gunung api pada zona subduksi biasanya ini berbarengan, maka dapat disebut sebagai volcanic fronts, yang mana kemunculannya ini terdiri dari satu deret barisan busur gunung api yang sama. Namun pada Pulau Jawa terdapat Gunung Muria yang kadar bentukannya ini tidak satu deret pada busur gunung api yang sama. Karena terjadi penunjaman antara lempeng samudra dan benua, karena lempeng samudranya yang menunjam, bisa saja air laut ini ikut juga terbawa dan sedimen-sedimen laut ikut terbawa. Akibatnya nanti magmanya ini akan memiliki kandungan silika yang tinggi dan akan terjadi diferensiasi magma, sehingga nantinya magma yang bersifatnya basaltik itu akan sulit naik ke permukaan. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan gravity settlingnya, karena magma basaltik ini biasanya densitasnya lebih berat daripada magma yang felsik, dan nantinya magma yang dihasilkan dari zona subduksi ini, dari gunung apinya ini bersifatnya itu andesitik, bisa juga riolitik. Kemudian Gunung Tambora ini berada pada zona subduksi dan dia ini memiliki laju konvergensi dengan rata-rata sebesar 7,8 cm per tahun, yang mana Gunung Tambora ini memiliki tipe bentuknya ini stratovolcano sesuai dengan ciri khas dari landformnya yang terbentuk pada zona subduksi ini, memiliki tipe gunung apinya ini stratovolcano. Selanjutnya terdapat morfologi vulkanik tua pada bagian Gunung Lambumbum yang dicirikan dengan tingkat erosinya sedang dan kuat, dan batuan pembentuknya ini berupa lava dan endapan aliran dari piroklastik yang sudah mengalami pelapukan tingkat lanjut. Kemudian morfologi perbukitan sedimen terdapat pada sebelah utara dari Gunung Tambora yang dicirikan dengan adanya aliran sungai yang relatif paralel dengan tingkat erosinya yang sedang dan kuat. Itu juga terdapat endapan vulkanik, yaitu berupa adanya endapan batu sedimen tersier, kemudian terdapat produk dari hasil vulkanik tua, Lambumbum, dan juga terdapat endapan sekunder dari produksi gunung api Tambora yang muda. Selanjutnya, untuk gunung ini memiliki ciri erupsinya itu dengan tipenya. Selanjutnya, erupsi dari Gunung Tambora ini dengan tipenya ini plinian, yaitu dengan ciri-cirinya dia memiliki tekanan gas yang kekuatannya besar, memiliki aliran lava yang cair, dan erupsinya ini akan membentuk kaldera sesuai dengan Gunung Tambora sendiri memiliki kaldera sebesar 6 kali 7 km, dan erupsinya ini mencapai ketinggian abunya bisa sampai 80 km. Dan keterkaitan dengan lempeng tektonik, karena posisi Tambora yang berada pada zona subduksi, gunung ini dekat dengan lempeng tektonik zona konvergen, yang mana jika terjadi gempa bumi dapat menghasilkan guncangan yang lebih besar, dan gempa yang terjadi pada batas lempeng ini mempunyai kedalaman yang dangkal. Dan menurut Global Seismic Hazard Map-nya, daerah tepian subduksi ini biasanya akan memiliki seismic hazard yang berwarna merah atau yang paling tinggi atau rentan terhadap bencana tersebut. Sekian dari saya untuk penjelasan zona subduksi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.